wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Hakim yang paling kami bijaksana serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya sebagai penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat ini, yaitu salah satunya fenomena oversharing. Nah, pada saat ini, pada hari yang berbahagia ini, saya akan memantulkan sebuah makalah yang berjudul Upaya Menangkal Bahaya Oversharing Sosial Media Perspektif Al-Quran. Adapun yang melatar belakangi makalah saya, kita semua mengetahui bahwa media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Media sosial menjadi bagian dan sangat penting bagi masyarakat yang hidupnya sosial. Media sosial itu merupakan bagian dari hidup mereka. Bisa kita katakan seperti itu. Nah, dari berbagai hal tersebut, tentunya telah membuat sebuah permasalahan yang cukup signifikan, yang cukup besar, dan membuat dampak yang sangat membuat kita mencengangkan, di mana terjadinya sebuah permasalahan di saat kita membuat sosial media, di saat kita menggunakan sosial media, yaitu secara berlebih-lebihan. Di dalam istilah ini dinamakan dengan oversharing. Nah, oversharing ini adalah sebuah perilaku di mana kita memposting sebuah privasi kita, memposting sebuah informasi, yaitu secara berlebih-lebihan. Nah, mengenai postingan, kita semua pernah melakukan postingan. Nah, postingan di sini kita tidak mengetahui makna dari postingan yang akan kita posting, sehingga orang di luar sana sebagai hacker mengatakan bisa menjahit sebuah perkembangan, sebuah konsep, sehingga bisa melakukan kejahatan digital. Nah, mengenai hal tersebut, oversharing di sini ditandai dengan jika kita memposting sebuah gambar, sebuah video, kemudian informasi mengenai sosial media, adanya lokasi. Jika ada lokasi, itu dinamakan dengan oversharing. Kemudian adanya aktivitas kita sehari-hari, di mana aktivitas tersebut kita posting. Nah, itu merupakan pemicu atau awal dari terjadinya oversharing di sosial media. Nah, selanjutnya ada foto anak, foto keluarga. Nah, foto keluarga atau foto anak yang ditampilkan, yang diposting pada saat itu merupakan pemicu terjadinya oversharing, di mana berdampak pada anak dan keluarga tersebut. Nah, selanjutnya adalah password. Password di sini bisa sengaja atau tidak sengaja. Terkadang kita melakukan postingan yang terdalamnya itu terdapat password atau PIN ATM ataupun KTP identitas. Nah, dari hal tersebut tentunya akan membuat memicu dampak terjadinya oversharing. Nah, yang selanjutnya adalah nama sekolah. Nama sekolah di sini adalah alamat atau lokasi. Nah, hal tersebut dari lokasi, aktivitas, foto anak, kemudian banyak lagi adalah pemicu terjadinya oversharing sosial media. Mengenai fenomena oversharing sosial media, oversharing dianggap sebagai sebuah fenomena perilaku negatif di sosial media karena mereka menggunakan sosial media secara berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya, perilaku oversharing itu dapat menyebabkannya terjadi cyber stalking, kemudian adanya pencurian identitas, adanya penculikan, kemudian akan menyebabkan adiktif. Karena kita terlalu berlebihan, kita selalu menggunakan sosial media, sehingga mengakibatkan kecanduan akan sosial media. Nah, dari beberapa perilaku oversharing tersebut akan mengakibatkan cyber stalking, kemudian pencurian identitas. Selanjutnya adalah wawasan Al-Quran dalam menyikapi oversharing sosial media. Al-Quran menjawab tentang oversharing sosial media, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairil haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min
Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 77. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwa di jilid 3 Allah telah menjelaskan, Allah telah melarang kita untuk berlebih-lebihan terhadap sesuatu hal, karena itu merupakan hal yang tercela, hal yang tidak bagus, hal yang diharamkan, dan akan tentunya mendatangkan kemudaratan, di mana kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Salah satunya di sosial media, kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam sosial media. Kemudian dilanjut dengan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang yang telah sesat dahulunya. Jika kita melakukan oversharing sosial media, yaitu dengan untuk mendatangkan kepuasan, untuk mendatangkan pengakuan dari orang lain. Nah, dari hal tersebut akan tentunya akan mendatangkan kemudaratan. Nah, selanjutnya, waktu tinggal 1 menit. Upaya menangkal oversharing itu terdiri dari memisahkan, kemudian ada memilah, mencari, dan menghapus. Adanya 4M ini adalah upaya menangkal bahaya sosial media, oversharing sosial media. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan modul Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Musa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara penyaji, Anda tak pernah posting? Tidak pernah posting? Pernah. Tidak oversharing? Iya. Karena oversharing di sini Pak adalah perilaku berlebih-lebihan. Ketika kita mengupload, memposting sebuah postingan yang terisi dari postingan tersebut adanya lokasi, kemudian adanya lokasi. Nah, lokasi tersebut akan mendatangkan pemicu dari oversharing sosial media itu Pak. Posting dengan kampung mesra. Terima kasih ya, sebentar. Memang ini kan karya ilmiah ya, karya ilmiah. Karya ilmiah ada 2 kan, satu ilmiah populer, satu lagi ilmiah murni ilmiah, seperti makalah, penulisan di jurnal. Di makalah ini memang ada beberapa kata, bapaknya yang apa dulu ya, kata masalah bahasa. Ada beberapa kata yang seharusnya menurut Bapak tidak layak masuk, seperti kata menjahit itu tadi. Jahit atau bisa dijahit. Ada juga beberapa makalah lain, secercah harapan dan sebagainya itu, karena itu bersifat populer dia. Yang kedua, masalah daftar pustaka atau kutipan-kutipan yang kita pakai di dalam menulis. Ini bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk semua yang peserta. Saya melihat umumnya yang ditulis di daftar pustaka itu sebagian besarnya tidak ada pada tubuh makalah, pada isinya. Saya tidak tahu ini apa sebabnya. Ada yang sampai 1 halaman lebih daftar pustakanya gitu. Dan ini bukan hanya terjadi pada peserta sebenarnya. Di kalangan guru ketika membuat karya ilmiah juga seperti itu. Malahan ada karya tulisnya berbeda, daftar pustakanya sama, sampai 2 halaman, 1 halaman lebih. Padahal yang dipakai tidak sampai segitu. Itu tidak benar di dalam etika ilmiah ya. Pertanyaan Bapak cuma 1. Itu kan dengan cara yang tidak benar kan? Iya kan? Dengan cara yang tidak benar. Maka dikaitkan dengan oversharing. Tapi kalau kita memang oversharing, caranya benar bagaimana? Asalkan tidak mendatangkan kemudaratan.
oversharing di sini seperti kita melaporkan kita memposting sebuah lokasi, kemudian kita memposting sebuah identitas. Enggak begitu loh. Identitas, lokasi gitu ya. Apakah itu salah gitu? Apakah itu termasuk cara yang tidak benar atau melampaui batas gitu? Yang dimaksud dalam ayat ini apakah itu gitu? Atau jangan-jangan yang lain? Yang melampaui batas itu dengan cara yang tidak benar atau jangan-jangan yang lain gitu? Bukan yang dimaksud dengan postingan yang seperti itu tadi gitu. Baik Pak, mengenai cara yang tidak benar di sini karena dia memposting sebuah itu secara berlebihan Pak. Karena jika dia memposting sesuatu dengan tepat pada postingnya itu tidak apa-apa Pak, karena tidak akan mendatangkan kemudaratan. Sedangkan jika dilakukan secara oversharing di sini Pak, tentunya akan mendatangkan sebuah kemudaratan. Salah satunya adanya cyber stalking, kemudian ada pencurian data melalui email dan sebagainya Pak. Sudah, Prof. Oke, terima kasih. Selanjutnya giliran saya. Saya melihat batasan oversharingnya tidak jelas. Kalau seandainya oversharing itu punya kebaikan, maka dia harusnya memang oversharing. Kalau seandainya mudarat, maka standarnya kebaikan dan mudaratnya itu tidak jelas. Dan kata-kata itu tidak ada loh di dalam makalah ini, tidak ada. Apalagi dengan 4M yang mungkin Anda terinspirasi dengan 3M atau 5M, saya nggak tahu dengan karena Covid sekarang. Yang saya lihat yang mencari, kemudian ada yang memilah, sampai kemudian menghapus. Yang menghapus itu kan akun Anda, tapi orang sudah men-screenshotnya akun Anda itu. Nah, jadi nggak ada juga jadi. Tapi sebetulnya adalah bukan ini yang harus dilakukan. Yang pertama yang harus dilakukan, harusnya mereka ini melakukan penilaian bahwa ini pantas atau tidaknya. Bukan memisahkan akun pribadi dan akun umum, bukan memilah antara kembali informasi yang diberikan, bukan, mengevaluasi dulu. Nah, ini sayangnya, apalagi kalau seandainya kita lihat ayat yang dirujuk itu tidak kurang relevan, apalagi yang Anda katakan tadi bahwa Al-Qur'an menjawab. Seakan-akan ada masalah, Al-Qur'an jawab. Itu asbabun nuzul. Sekarang sudah Al-Quran itu sudah memberikan pedoman. Jadi yang sekarang terjadi bukan Al-Quran menjawab, Al-Quran sudah ngasih pedoman. Contoh umpamanya kita mau pergi ke Duri, sudah ada pedoman dikasih oleh panitia, ini jalannya, ini jalan ini, hotelnya Hotel Surya, kita tinggal jalan. Itulah Quran. Bukan Al-Quran menjawab. Kalau Al-Quran menjawab bahasanya, maka yang terjadi adalah masalah ini terjadi, baru Quran datang, maka dia jawab. Kan ada jawab, ada soal. Mana duluan soal dengan jawab? Berarti ini duluan ketimbang Quran. Iya Pak. Iya, alhamdulillah, salah lagi. Ini duluan baru Quran kan itu. Ayatnya dulu Pak. Al-Qurannya dulu. Nah, jadi pedoman dia bukan menjawab. Yang saya lihat lagi di sini ada kata kita terlalu banyak. Terlalu kata-kata kitanya terlalu banyak. Kemudian ayat yang saya lihat bukan hanya tentang persoalan di medsos, semua ini. Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan melakukan itu dengan cara tidak benar dalam agamamu, umpamanya makan melampaui batas, bebini melampaui batas, ada letoy sampai korupsi melampaui batas, mencuri melampaui batas, dapat jabatan melampaui batas, semua melampaui batas, sampai tidur melampaui batas juga dilarang, bukan hanya oversharing. Jadi maunya cari judul yang memang Quran itu ada sebagai pegangan kita itu ada, jangan kemudian ada persoalan kita Quran kita cari-cari gitu loh. Jadi kalau Quran kita cari-cari itu namanya pemerkosaan Quran.
Quran itu dipaksa untuk cocok dengan, harusnya kita cari dalam Quran itu apa, lalu kemudian kita kaitkan dengan fenomena, bukan fenomena ada kita cari-cari Quran. Nah, itu salah. Oke, barangkali demikian. Ada yang ingin nambah mungkin 1 menit? Tadi yang berkata itu, saya kodak dengan orang rumah, terserah, saya post itu apa sharing? Kalau berdasarkan konsep, itu merupakan apa sharing, Pak? Kenapa? Apakah saya bisa dicuri data saya? Itu merupakan sebuah bentuk identitas, Pak. Identitas. Apa akibat buruknya apa saya post itu? Akibat dampaknya apa? Akibat dampaknya salah satunya adanya bisa terjadinya penculikan. Itu biasanya terjadi di anak-anak, Pak. Oh, nah, rumah saya dicuri. Bisa kemungkinan seperti itu, Pak. Karena Oke, cukup. Saya pikir yang seperti ditanya oleh Pak Amrizal tadi, menurut saya tidak oversharing, itu positif supaya orang tahu kalau Pak Amrizal itu sudah punya bini. Justru positif. Ada dakwahnya di situ. Cuma bisa aja mencuri, Prof. Hah? Nelawo atau memeras kan? Ya bisa, itu kan ada pada sisi. Jadi sangat tipis sekali dan sangat sulit sekali untuk menjelaskan oversharing ini yang dimaksudkan oversharing. Jadi untuk yang akan datang semua pihak lah maupun yang official, tolonglah cari Quran kaitkan dengan isu. Jangan cari isu baru Quran diobo-obo. Itu metode yang keliru. Terima kasih, silakan tutup. sekian dari saya, kurang lebih saya